Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi, masih tetap dalam pembahasan seputar problematika hukum. Dan kali ini, pada kesempatan ini, ada yang sedikit berbeda. Karena di pagi ini, saya berbicara di depan balkon kantor AFK Plale. Pembahasannya menarik, pembahasan yang selalu muncul di masyarakat, dan selalu muncul pada forum diskusi online yang kita selenggarakan. Pembahasan terkait pinjaman online. Saksikan pembahasannya. Terkait dengan pinjaman online, banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom DM Instagram pada forum konsultasi online free yang kita selenggarakan. Pertanyaannya beragam. Bagaimana sih menghadapi proses ketika macet? Bagaimana sih proses menghadapi penagihan? Bagaimana terkait dengan penagihan yang dilakukan oleh pinjol? Yang mana proses penagihannya bersifat mempermalukan dalam tanda kutip si peminjam uang. Sebetulnya di dalam ulasan yang sebelumnya saya sudah pernah membahas mengenai trik menghadapi penagihan. Tapi oke lah, kali ini saya akan membahas yang sedikit lebih spesifik. Proses pinjaman online sendiri. Proses ini dimulai ketika kita melakukan permohonan untuk pinjaman dalam aplikasi. Yang mana di aplikasi tersebut kita menyetujui semua syarat yang diajukan oleh pelaku pinjol. Yang mana di dalam syarat tersebut salah satunya adalah persetujuan kita untuk semua nomor telepon yang ada di handphone kita di-copy sama mereka. Terkait dengan proses pengkopian data nomor telepon tersebut, biasanya ketika si debitur tersebut macet, pihak pinjol akan menghubungi satu persatu kontak yang ada di handphone, yang mana kontak tersebut yang paling sering dihubungi oleh debitur. Dalam proses komunikasi antara pihak pinjol dengan nomor yang sering dihubungi oleh debitur, biasanya pihak pinjol akan menyampaikan bahwa si debitur tersebut belum membayar, sudah telat berapa lama, berkelit ditagih, dan seterusnya. Yang mana tujuan dari komunikasi tersebut adalah efek yang menimbulkan rasa malu bagi si debitur. Terkait dengan proses ini, apa sebetulnya yang harus kita lakukan? Oke, berbicara apa yang harus dilakukan. Sebaiknya ketika kita sudah mengalami macet dan mengalami gagal bayar, sudah menyampaikan alasan-alasan kenapa tidak bisa membayar, tetapi ketika terus dipaksakan, saya dari hasil riset yang sudah dilakukan oleh banyak teman-teman sebelumnya, saya menyampaikan bahwasannya sebaiknya teman-teman meng-unfollow aplikasi pinjol tersebut. Setelah proses unfollow dilakukan, teman-teman bisa merubah nama kontak. Bukan nama kontak, tapi nomor telepon yang ada di kontak teman-teman. Rubah item digit yang terakhir. Dan ketika sudah dirubah semuanya, tambahkan beberapa nomor baru. Yang mana nomor baru ini bisa jadi dimasukkan nomor-nomor para penagih yang sebelumnya. Biar lucu, jadi mereka menagih temannya sendiri. Dan setelah kontak nomor telepon tadi diperbarui, teman-teman bisa mendownload ulang aplikasi pinjol tersebut dan memasukkan username yang sebelumnya pada waktu permohonan pinjaman online tadi. Secara otomatis ketika itu di-download ulang, server dari pinjol tadi akan memperbarui data yang ada dan menggantikan data yang sebelumnya. Jadi mereka akan menghubungi nomor-nomor yang baru, yang mana sama teman-teman sudah diedit nomor teleponnya, sehingga mungkin akan salah sambung atau not found tidak ditemukan. Oke, itu tadi sedikit tips dan triks dari kita terkait bagaimana menghadapi permasalahan pinjol. Masih banyak trik yang lain, tetapi idealnya teman-teman harus lebih dulu mengupayakan pembayaran terhadap utang yang sudah dipakai. Jadi supaya lebih fair ketika kita mengajukan permohonan pinjaman, tentu saja tanggung jawab melekat sama kita.
Tetapi permasalahan muncul ketika kita tidak bisa membayar. Yang harus dilakukan yang pertama kali adalah menjelaskan, menyampaikan, dan mengupayakan secara maksimal. Tapi ketika dalam proses mengupayakan tadi, proses negosiasinya tidak berjalan dua arah, oke, teman-teman bisa mengambil opsi terkait dengan trik-trik tersebut. Dalam pembahasan yang sekarang ini mengenai pinjol, memang luar biasa ramai di masyarakat. Dalam forum diskusi online free yang kita selenggarakan, banyak sekali permasalahan yang didominasi terkait gagal bayar. Sebaiknya saya menyarankan untuk teman-teman kelola finansial Anda secara dewasa. Pinjaman yang diajukan dan ketika di-approve sebaiknya digunakan untuk konsumsi kebutuhan yang memang benar-benar dibutuhkan. Jadi ketika kita dewasa dalam mengelola finansial, permasalahan terbelit pinjaman, baik pinjol ataupun yang lain, tentu saja tidak akan muncul. Dalam hal ketika sudah terjebak, oke lah, apalagi yang harus bisa dilakukan? Daripada teman-teman harus memilih, dalam tanda kutip istilah yang sering muncul di lapangan adalah menjual ginjal. Nggak penting, lebih baik nggak usah membayar ketika pilihannya harus seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi dalam video-video kita selanjutnya. Tetap optimis, tetap bekerja, dan salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.